Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini di modul ketiga dari KPK atau Kamus Pattern Crypto, kita akan membahas mengenai bad pattern ya. BAT ya, bukan BAD. Kalau bad itu kan buruk ya, ini bad pattern. Apa itu bad pattern? Ya, bad pattern itu merupakan suatu pola trading yang ditemukan oleh Scott Kearney ya dalam buku Harmonic Trading di tahun 2001. Jadi beliau ini mengungkapkan suatu pola yang mana pola ini mirip ya dengan bentuknya itu kelelawar atau Batman ya. Jadi di sini beliau melihat ada suatu pola kecenderungan bullish atau bearish ketika ada pola bad pattern. Jadi bad pattern sendiri ya ini ya karena bentuknya juga kayak laba-laba ya sekilas, karena juga mirip ya bentuk antara laba-laba dan juga bat atau kelelawar. Di sini ada dua bias ya teman-teman, yaitu adalah bullish dan juga bearish. Tapi sebelum memahami bad pattern ya, teman-teman pahami dulu mengenai Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement itu merupakan suatu tools yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman tuh lagi trading, di mana retracement ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari pola atau titik pembelokan harga ini berhentinya di mana. Karena ingat ya, kita udah ngajarin Do teori ya, di mana prinsipnya dalam Do teori harga itu selalu apa? Mengalami koreksi. Sehingga ketika harga ini koreksi, fungsinya Fibonacci retracement itu kita ingin mengetahui di mana ini retracement ini akan berhenti. Kalau di Fibonacci ini dijelasin teman-teman, kalau retracement itu akan berhenti di golden pocket atau titik 0,5 dan 0,618. Jadi ketika ya teman-teman harga ini naik ya, ini adalah first impulse ya, yaitu adalah bullish. Kemudian ketika dia membentuk minor trendnya di sini, yaitu adalah bearish, harga ini turun selalu mendekati ya golden pocket Fibonacci sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas ya. Jadi di sini gimana nariknya Fibonacci retracement? Jadi teman-teman buka di TradingView, cari ya di Fibonacci ya di bagian tools di kiri itu. Terus teman-teman tarik nih ya dari titik paling bawah ya ke titik paling atas ya. Terus kemudian muncullah ya area Fibonacci ini. Bullish bad ya atau kelelawar yang bullish ya. Ini kan pada dasarnya ketika teman-teman mau menggambar bullish bad, teman-teman harus gambar dulu ya retracement dari Fibonacci-nya. Jadi teman-teman misalkan nih lihat ya ini first impulse move-nya adalah bullish ya. Ingat ya kalau di sini adalah pola ABCD ya. Ini ada nolnya di sini ya. Karena ini adalah 5 titik polanya. Pola nolnya atau titik nolnya itu adalah di pola X-nya. X, A, B, C, D berarti. X ini ya, dia adalah titik yang ke 0. Kemudian dia naik ya di titik A. Nah kemudian titik B ini adalah bagian retracement-nya. Dan kemudian titik C dia naik membentuk seakan double top. Dan kemudian dia turun ke D. Yang harus teman-teman cermati ya, di sini pola bullish bad itu hampir mirip ya seperti double top yang nggak jadi ya sebenarnya. Pola M ya atau double top yang nggak jadi. Tapi di sini ada rasio tertentu teman-teman, di mana ketika harga itu mengalami koreksi dari A ke B, itu harga dari B atau B itu nggak boleh jebol ke bawah atau lebih rendah daripada golden pocket Fibonacci-nya. Jadi ketika dia masuk di dalam golden pocket, ini dia mau nggak mau harus naik ke titik C dan dia turun lagi ke titik D. Dan teman-teman harus pahami ya, sebenarnya ada rasio atas dan juga rasio bawah. Tapi yang paling penting ini adalah rasio X ya. Dan B, X terhadap B atau rasio XB itu harus 0,516 atau berada di angka ini, di rentang golden pocketnya. Sehingga di sini D ini adalah suatu peluang untuk melakukan entry, pembelian ya, atau teman-teman mau long di sini, long di D. Perhatikan juga ya, ketika di sini harga itu dari titik A ke B itu nggak boleh turun teman-teman lebih bawah daripada golden pocketnya, karena ini pasti dianggap invalid atau tidak valid lagi dari bullish bad-nya ini. Kemudian di bagian atas ya rasionya itu harus berada di rentang 0,92 dan yang bawah harus ada di antara rentang 0,85. Tapi ini adalah teori. Faktanya kalau misalkan selisih 0,01 ya atau 0,1 gimana Kak ya, nggak apa-apa ya. Karena kan di trading ini bukan game of certainty ya, ini game of probability. Jadi selisih angka sedikit ya itu nggak matter selama patternnya di sini juga masih fokusnya sama, solidnya sama. Kita lihat adalah di Fibonacci retracement-nya aja. Ini contoh bullish bad yang terkenal. Ini adalah bullish bad di weekly-nya Bitcoin.
Jadi dari titik 0 nih ya, X ya. Kemudian dia ke titik A, dia turun melakukan retracement ke titik B ya. Tapi titik B ini adalah golden pocket Fibonacci-nya, sehingga dia di sini mengalami pemantulan atau bouncing. Dan kemudian di sini dia turun ke titik D ya. Rasionya ini juga sama semua, tapi ini nggak terlalu matters ya teman-teman. Terus di titik D ini, ketika teman-teman melihat suatu entry trigger, teman-teman bisa melakukan pembelian ya. Perdagangan buy or long, di mana stop loss-nya ya pasti di bawah swing low-nya di sini. Targetnya mungkin ya swing high di sini, atau nanti teman-teman bisa gunakan Fibonacci retracement untuk target ya harmonic resistance-nya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh bullish bet pada weekly Bitcoin. Sekarang kita ngomongin retracement ya pada downtrend. Ya, ingat ya, retracement itu bukan hanya terjadi ketika polanya ini bullish, tapi juga terjadi ketika polanya bearish ya, dimana harga yang turun itu selalu membuat suatu relief pump, atau dia seakan nggak mungkin ya turunnya gini ya, kecuali coin mixing yang rug pull. Jadi ketika harga turun gini ya, dia selalu membuat relief pump. Ya, itulah market yang efisien. Sehingga di sini ya, ketika harga ini turun ya, dia membuat suatu titik low yang baru. Di sini retracement-nya juga itu selalu di area golden pocket-nya 0,5 dan 0,618. Sehingga cara narik garisnya ya antara retracement pada uptrend dan retracement pada downtrend itu berbeda teman-teman. Ketika teman-teman menarik garis ya retracement pada downtrend, ini teman-teman tarik dari titik paling atas ya, kemudian berhenti di titik yang paling bawah ya, kemudian teman-teman lihat ya harga itu selalu retrace di golden pocket dan kemudian dia turun kembali. Ini maka dari itu mirip ya bearish bet ya. Kalau bullish bet tadi sekilas kelihatan kayak apa teman-teman ya? Bullish bet kelihatan kayak double top ya, tapi bearish bet kelihatan kayak double bottom. Dimana ya di sini rasionya ya ketika B ini terbentuk ya dari A, ya ini B ini nggak boleh jebol ke atas ini. B ini harus reject di golden pocketnya dan kemudian dia membentuk titik C. Baru kemudian dia melanjutkan menjadi titik D. Di mana titik D ini adalah area entry teman-teman melakukan sell atau short. Selalu perhatikan ya di sini yang saya sebutkan tadi 0,618 dan 0,5, di mana B ini nggak boleh teman-teman lebih tinggi dari sini. Ini breakout ya ke atas, ini berarti dia nggak valid. Dia harus reject di sini, turun dulu, oke. Kemudian di sini membentuk titik D dan juga teman-teman bisa shorting nanti. Rasio yang atas tuh harus ada di rentang 0,96, bawah itu di 0,88. Oke, ini contohnya ya bearish bet pada weekly Bitcoin, di mana harga ini startnya dari titik X ya, kemudian titik bawahnya A, teman-teman lihat nih ya, titik B-nya retracement-nya, dia nggak boleh ya jebol ya ke atas ya, sehingga ini terlihat bearish bet itu seperti double bottom ya, malahan ya. Terus kemudian di titik D ini teman-teman bisa melakukan short sell, dan kita lihat ya, weekly-nya Bitcoin jatuh ya, karena terdapat pola bearish bet di dalam weekly candle. Udah tahu ya bet pattern di dalam pasar cryptocurrency, teman-teman coba praktekin, lihat dulu berbagai time frame sebelum mengeksekusi. Jangan lupa backtest dulu dan berdoa dulu sebelum membuka posisi perdagangan. Salam investing dari Akademi Crypto, sampai berjumpa di modul selanjutnya.